warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka di mana Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan yang selama ini sudah ada beberapa hal yang Abah sudah sampaikan, topik-topik pembahasan tentang kesatriaan, yaitu Sang Satria Piningit alias bocah Angon. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, topik-topik pembahasan yang Abah sampaikan melalui penyajian konten, melalui penyajian konten tiada lain Abah mendapatkan dari berbagai sumber. Pertama yaitu Abah mendapatkan sumbernya dari petunjuk-petunjuk kegaiban yang disampaikan, yang dikabarkan oleh Sang Satria Piningit alias bocah Angon. Yang kedua, Abah mendapatkan sebuah informasi berita dari berbagai macam literatur yang Abah baca. Salah satunya adalah karya-karya para raja Pulau Jawa, yaitu apa? Karya Prabu Joyoboyo yang dikenal dengan Jangka Jayabayanya, Serat Jayabayanya. Nah, yang kedua adalah Uga Siliwangi, Wangsit Uga Siliwangi yang terkenal pada saat yaitu yang dibuat oleh seorang raja Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi, dan termasuk karya daripada Ronggo Warsito, Raden Ronggo Warsito, serta pujangga-pujangga para wali yang menyisipkan sebuah cerita tentang Sang Satria Piningit alias bocah Angon. Contohnya adalah yaitu Sunan Kalijaga dengan lagu Lir Ilir. Nah, itu salah satunya yang Abah petik juga, yang Abah ambil, karena semuanya dalam proses kajian dan penelitian Abah. Apakah setelah dikorelasikan daripada literatur itu, isi-isi daripada seratan-seratan itu dengan petunjuk-petunjuk kegaiban yang Abah dapatkan, apakah ada suatu bentuk kesamaan, kesamaan sebuah alurnya atau tidak? Nah, disinilah Abah selalu mengambil yang kira-kira memang apa yang menjadi petunjuk daripada Sang Satria Piningit. Ketika Abah untuk menyampaikan sebuah konten itu, Abah selalu mengadakan terlebih dahulu uji hipotesa dulu, uji coba dulu uji coba dulu, benar tidak nih petunjuknya seperti ini dengan apa yang ada di serat Jangka Jayabaya, serat Prabu Siliwangi, serta serat daripada karya Ronggo Warsito dan yang lain-lainnya. Nah, ini makanya Abah bisa, alhamdulillah Abah dapat menyimpulkan dari apa? Dari beberapa petunjuk dari Sang Satria Piningit, yang memang ada kemiripannya dengan literatur yang sudah diciptakan atau dibuat berbentuk karya seratan seperti Jangka Jayabaya, Wangsit Uga Siliwangi, dan Ronggo Warsito. Salah satunya Abah membuat suatu bentuk tulisan-tulisan gambar yang memang tulisan ini tidak begitu bagus, tapi berbentuk coretan-coretan, gambar-gambar yang pada saat itu kira-kira dari tahun 2005 Abah itu mengumpulkan dari sebuah petunjuk kegaiban, serta yang telah dibanding-bandingkan, yang telah diuji oleh Abah dengan suatu bentuk prosentase kebenarannya dengan apa yang disampaikan dalam Jangka Jayabaya atau Wangsit Uga Siliwangi. Itu salah satunya standarisasi rujukan daripada
kebenaran daripada cerita atau kisah atau ramalan atau apalah wangsit dan sebagainya tentang keberadaan Sang Satria Piningit, itu harus merujuk salah satunya adalah daripada karya-karya raja-raja Pulau Jawa serta para wali-wali dan para pujangga keraton ya. Nah, ini Abah salah satunya adalah hasil daripada bentuk kajian-kajian penelitian Abah, yang dimana Abah ketika mendapatkan sebuah kabar petunjuk dari Sang Satria Piningit ya, dari keadaan petunjuk kegaiban yang memang keadaannya digambarkan seperti ini ya, disampaikan ceritanya seperti ini ya, inilah salah satunya. Mohon maaf, tulisan-tulisan Abah ya, tulisan-tulisan Abah seperti ini, dan ini belum dijilid sama Abah, masih berbentuk kertas tuh ya, masih berbentuk kertas, gambar-gambar. Jadi Abah di sini harus bisa menyampaikan apa isinya, karena memang Abah sendiri yang menulis dan menggambar dari apa yang Abah dapatkan petunjuknya. Contoh seperti gambar ini ya, seperti gambar ini Abah gambar ini ya, Abah gambar ini. Ini contoh Abah gambar Sang Satria Piningit ya, sedang berdiri di pinggir pantai. Pantai mana? Pantai Samudra Selatan. Nah, yang biru ini adalah lautnya, sedangkan beliau berdiri di atas batu karang di pinggir pantai. Disinilah beliau ya bermunajat kepada Allah, beliau bersolawat kepada Allah ya, untuk apa? Untuk satu ya, bersilaturahmi kepada para penghuni yang ada di laut pantai selatan ya. Seperti itulah ini gambar contohnya ya. Mohon maaf, gambarnya seperti ini ya, Abah nggak bisa menggambar sempurna, dan Abah sendiri sedikit menuliskan ini bentuk-bentuk tulisannya seperti ini. Mohon maaf, tulisan Abah memang kurang bagus, makanya Abah cuma hanya sekedar ya coretan-coretan saja gitu kan. Tapi Abah harus paham, harus ngerti, dan dari petunjuk-petunjuk yang didapatkan dari Sang Satria Piningit, yaitu berupa kegaiban. Jadi Abah tidak asal menyampaikan, membuat sebuah konten itu. Nah, setelah ini contoh misalkan nah ini ada istilah Garuda coklat, Garuda warna coklat di atas pundaknya bocah Angon. Di sini tertulis ya, tertulis ya apa namanya, Garuda coklat warna coklat di atas pundak bocah Angon. Jadi memang benar-benar dalam petunjuknya dikatakan, disampaikan bahwasannya ada warna burung Garuda berwarna coklat itu ya, itu berdiri di atas pundaknya Sang Satria Piningit. Oh ya. Maksudnya begitu ya, maksudnya begitu. Dan di sini pun ada digambarkan ya. Garuda turun kembali ya, sang pemiliknya apalagi nih? Ini apalagi nih ya, yaitu di Nusantara tahun 2015 setelah menghilang naik ke atas, setelah Pak Insinyur Soekarno tidak lagi jadi presiden. Nah, ini catatannya ya. Jadi ini kertas-kertas yang Abah kumpulkan ya, yang Abah gambar dan sebagainya, dan ada keterangannya di bawahnya, walaupun ini berbentuk coretan yang tidak sempurna. Tapi bagi Abah ini harus Abah bisa menyampaikan dengan ya, artinya dengan secukupnya lah ya, walaupun di dalam isi konten Abah itu yang Abah sajikan tidak sempurna ya. Tapi mudah-mudahan para komentator, para penggemar YouTube dimanapun berada ya, bisa memberikan suatu bentuk pendapat yang memang Abah lihat, Abah baca dalam komentarnya, kok sepertinya sama dengan Abah pendapatnya ya. Nah, inilah salah satu. Kalaupun beda itu no problem, tidak jadi masalah. Karena apa? Karena memang pertama, posisi dan kondisi kita ya itu berbeda. Mungkin ya Abah posisinya misalkan ada di kampung ya, komentator ada di kota. Nah, bisa saja mempengaruhi akan daripada pemikiran dan kajian ya. Itu bisa saja seperti itu ya. Nah, ini contoh ini adalah Tugu Monas yang Abah
foto lalu Abah gambarkan, dan di sini keterangannya ada tulisannya ya. Tuh, maaf, keterangannya. Tuh. Nah, ini Abah tulis ini ya. Ini salah satu daripada petunjuk sang satria piningit, apa? Yaitu kalau dalam petunjuk itu disebut jarum. Ya, jarum paku bumi yang menancap di kaki sang satria piningit. Nah, ini ya seperti itu. Dan di sini pun kajiannya banyak di Tugu Monas ini, banyak ya, mengenai tentang proses perjalanan sang satria piningit dalam penggemblengan mental dan ilmu. Disinilah banyak digambarkan di Tugu Monas ya, gitu. Nah, selanjutnya ini ada gambar, mohon maaf ya. Nah, ini ada gambar contoh genderam ya, genderam yang dipukul di siang hari. Pukul berapa nih? Pukul 13.25 yang berbunyi go. Nah, itu ini nih gambarnya. Jadi emang Abah tidak keluar jalur daripada petunjuk-petunjuk yang Abah dapatkan gitu ya. Nah, ini membahas tentang apa? Tentang Noto Nogoro, yang dimana go-nya ini adalah gonjang ganjing, bukan lari kepada subjek pelaku daripada sang satria, tapi posisi keadaan alam. Sedangkan ro-nya itu baru subjeknya, pelakunya. Itu apa? Si sang satria. Nah, itu ya. Ini gambarnya. Jadi banyak dan sebagainya. Nah, ini gambar daripada pedang harimau. Ini contoh yang Abah dapatkan, petunjuk dari sang satria piningit. Ini contoh pedang harimau yang begitu banyak sinarnya di pedang ini ya, memancarkan sinar ketika digerak-gerakan, dikelebatkan sini gitu kan. Oh, dia ayun-ayunin ya, inilah salah satunya. Ini contoh bentuk daripada pedang harimau ya. Nah, para penggemar YouTube dimanapun berada, mohon maaf tidak Abah sampaikan semuanya karena ini memang harus satu persatu topik pembahasannya ya. Artinya di sini Abah cuma hanya ingin berbagi sebuah pengetahuan dan informasi tentang kesatriaan. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan itu mendatangkan manfaat buat kita semua ya. Oke, para penggemar YouTube dimanapun berada ya, itu saja yang Abah sampaikan, yaitu apa? Mengenai tentang topik pembahasan, di mana Abah menyampaikan sebuah penyajian topik itu berdasarkan daripada petunjuk-petunjuk kegaiban sang satria piningit yang dikorelasikan, yang dibanding-bandingkan dengan apa yang merupakan hasil serat daripada Prabu Joyoboyo dan Uga Siliwangi. Salah satunya adalah standar daripada rujukan studi apakah ini mengarah kepada kedekatan pembenaran atau memang ini jauh sekali, nah, tidak sama. Nah, itulah ya, makanya di situ kita harus bisa memilah dan memilih ya. Nah, itu para penggemar YouTube, termasuk Abah pun membaca komentar-komentar dari penggemar YouTube itu memang ada banyak ya, banyak para komentar YouTube juga sudah pintar, sudah cerdas ya. Abah akui itu. Ternyata pengetahuannya memang bisa apa ya namanya, bisa disajikan dan dikorelasikan dengan pengetahuan yang Abah miliki, petunjuk-petunjuk yang Abah miliki. Ternyata memang ada suatu kesamaan ya. Tinggal nah, inilah yang Abah sampaikan kepada para penggemar YouTube dimanapun berada ya, bahwasanya ingat, komentator ya, termasuk pembuat konten dan termasuk para ahli-ahli spiritual yang menekuni daripada tentang kesatriaan, satria piningit adalah merupakan satu, mungkin dia adalah sang satria piningit. Kedua, dia adalah pengawal daripada proses perjalanan sang satria piningit ya. Oke, para penggemar YouTube dimanapun berada, Abah ucapkan semoga sukses dalam kehidupan sehari-hari ya, setelah menjalani usaha di berbagai bidang, dan mudah-mudahan kita kembali ke rumah dengan selamat ya. Dan monggo silahkan istirahat, minum kopi ya. Yang suka udud monggo udud ya, bakoknya disiapin ya.
Jangan lupa bakar singkong, ya pisang goreng, ya cireng kalau ada, ya getuk ya. Nah itu silakan. Apa saya punya dodol mana? Dodol Garut. Mangga silakan ya. Mudah-mudahan semuanya pada senang, pada bahagia ya. Walaupun misalkan kita nasib kita hari ini kurang beruntung atau pas-pasan, udah nggak usah dipikirkan. Yang penting apa? Bahagia aja, senang aja. Kan waktu masih, insya Allah masih ada, yaitu apa? Besok lagi. Makanya segera kita persiapkan untuk waktu yang akan datang. Semoga sukses dari apa yang Anda kerjakan. Salam. Hidup kolor. Sang satria pakai kolor kemanapun ya. Apa membeli cabai ke warung pakai kolor, nggak apa-apa. Tadi ada komentator begitu ya, Pak, apa saya belanja ke pasar pakai kolor, ya nggak apa-apa Mbah. Saya mancing pakai kolor, nggak apa-apa. Asal jangan ketika ibadah pakai kolor. Nah itu salah ya, itu salah. Jadi kita harus betul-betul bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Para penggemar YouTube dimanapun berada ya, apabila penyampaian sebuah topik-topik pembahasan Abah ini ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, Abah mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hidup kolor bocah angon, kolorna, aduh ampun dah, kolorna mana herang. Nah, oke, para penggemar YouTube, sampai di sini dulu, sampai berjumpa kembali dalam episode selanjutnya.